صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sekalian yang kami hormati, para bapak, para ibu, lebih terkhusus kepada segenap pengurus DKM Masjid Nurul Hikmah yang kami hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunah yang selalu Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sudah berada di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di Masjid Jami' Nurul Hikmah, yang tentunya sebagaimana telah kita biasakan setiap Sabtu kita melaksanakan kuliah Tuhan bersama-sama. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid yang mulia ini, di masjid yang indah ini, selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai bagian daripada ibadah yang insya Allah nanti akan kita petik investasinya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah sekarang tanggal 25 Syawal ya, kalau nggak salah. Jadi masih ada bau-bau Syawalnya begitu ya. Kami ingin mengucapkan minal aidin wa faizin wal aam wa khair, selamat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan, baik puasa, tarawih, baca Quran, zakat fitrah, buka bersama, termasuk silaturahim kita selama di bulan Syawal, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berkenan kiranya nanti Allah memperpanjang umur kita untuk kemudian bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dan hadirat yang kami hormati, kita akan masuk kajian berikutnya setelah kita kemarin membahas tentang riya, ya, bahaya riya. Sekarang bahasanya atau bahasanya adalah ujub. Jadi antara riya dan ujub itu menurut para alim ulama, ya, katanya adik abang, ya, adik kakak begitu, bersaudara. Masuk dalam kategori al-muhlikat oleh Imam Ghazali. Disebut sebagai sesuatu yang menghancurkan, membahayakan. Halaka itu artinya celaka. Ya, nanti di dalam pembahasan tasawufnya Imam Ghazali itu ada beberapa sifat yang masuk dalam kategori muhlikat, yang salah satunya ada misalnya hasad atau dengki, ya, riya, takabur, ya, dan ujub. Nah, termasuk di dalamnya di sini. Nah, mendekati hampir sama dengan riya, ya. Kalau riya itu ingin atau menampilkan amal ibadah kita kepada orang lain, supaya orang lain memberi penilaian kepada kita bahwa kita itu, ya, sudah melakukan sesuatu ibadah. Yang sebenarnya ibadah itu yang patut menilainya hanyalah Allah saja. Lalu kita tampilkan kepada orang lain supaya orang lain yang menilainya. Karena kita menginginkan nilai dari orang lain, maka Allah mundur untuk menilai kita. Itu gara-gara dia. Ya. Nah, bedanya dengan ujub apa? Ujub itu merasa bahwa kita mampu melakukan sesuatu atas kehendak kita dan atas keinginan kita. Ya, kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan puasa, bisa melakukan zakat, kita bangga melakukan itu, ya. Nah, padahal pada dasarnya kemampuan melaksanakan ibadah itu adalah
bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berapa banyak orang ya yang badannya sama-sama sehatnya dengan kita, tapi tidak mampu untuk beribadah. Ya, jangan jauh-jauh deh. Sholat subuh aja, ya. Sholat subuh, kalau kita lihat orang yang sama-sama tidur, ya, yakin itu kemungkinan besar dia sehat karena bisa tidur, gitu, ya. Tapi ketika waktu bangun, ya, sholat subuh itu belum tentu semuanya bisa bangun, ya. Sebenarnya yang bisa bangun, yang bisa sholat subuh itu boleh dikatakan digerakkan oleh Allah untuk bangun subuh, gitu. Ya, pada hakikatnya begitu. Allah bangunin si hamba tersebut, Allah gerakkan dia untuk sholat subuh. Kalau seandainya Allah tidak membangunin, Allah tidak menggerakkan hamba tersebut untuk bangun dan sholat subuh, dapat dipastikan hamba tersebut terus tidur. Ya, paling tidak nih, yang kemudian mengembalikan ruh di saat orang itu tidur adalah Allah. Ya, dalam Islam itu mati ada dua. Ada mati yang hakiki, di mana ruh keluar untuk tidak balik lagi. Itu namanya mati hakiki. Ada mati majazi. Mati majazi itu adalah tidur. Ruh kita keluar, tapi nanti akan kembali lagi. Kembalinya ruh ke dalam tubuh kita itu adalah pekerjaannya Allah. Lalu kemudian Allah gerakkan kita, ya, berwudu, ya, lalu kemudian sholat, apalagi bisa sholat malam, lanjut lagi dengan sholat subuh. Itu sesungguhnya yang menggerakkan jiwa kita dan raga kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Itu tidak ada lain adalah Allah. Nah, karena yang menggerakkan adalah Allah, maka kita tidak pantas untuk bangga-bangga, ya, kepada ibadah yang kita kerjakan ini, gitu. Bisa baca Quran malam hari, bisa qiyamul lail malam hari, ya, dengan jumlah rakaat yang banyak begitu misalnya. Enggak boleh dibangga-banggain. Kenapa? Sehebat apapun kita bisa melaksanakan ibadah, pada dasarnya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya kita lebih patut, lebih pantas mensyukuri, ya, bersyukur bahwa kita diberikan kemampuan untuk qiyamul lail, diberikan kemampuan untuk sholat subuh berjamaah misalnya, bukan malah membanggakannya, apalagi sampai merendahkan orang lain yang tidak qiyamul lail, yang tidak sholat subuh. Oh, itu lebih bahaya lagi, ya. Merasa diri kita mampu melakukan itu, sehingga akhirnya orang yang tidak melakukannya kita salahkan. Ya, dulu orang Islam kalau pernah sembahyang subuh ke masjid, ya, kita bisa ke masjid, kita bisa ke musola, kita bisa bangun subuh. Yang bangunin, yang gerakin adalah Allah. Itu orang dibikin tidur, Allah yang bikin tidur itu, Allah gak bangunin dia. Ada hikmah apa kalau begitu? Ya, oh, berarti Allah memilih kita sebagai hambanya yang mau beribadah. Ini syukurnya di situ, ya. Allah membangunkan kita untuk bangun malam hari untuk qiyamul lail, lalu kemudian lanjut dengan sholat subuh misalnya. Itu Allah menginginkan kita supaya kita bisa beribadah. Allah pilih tuh di antara sekian juta hambanya, sekian miliar hambanya, satu di antaranya kita. Allah bangunin kita, hai hambaku, bulan bangun, ayo sholat malam, ayo sholat subuh, saya bantu kamu, kira-kira begitu. Nah, perilaku kita yang harus kita kerjakan setelah itu adalah, ya Allah, saya berterima kasih, kira-kira begitu, ya. Ya Allah, saya berterima kasih, saya dibangunin untuk qiyamul lail.
saya digerakkan untuk sholat subuh berjamaah. Dan seluruh ibadah begitu. Ya Allah, terima kasih saya Engkau gerakkan untuk bersedekah. Ya Allah, saya bersyukur Engkau gerakkan saya, Engkau bimbing saya untuk datang ke majelis ilmu. Itu begitu mesti. Ini kalau seandainya kita nggak diajak oleh Allah datang ke majelis ini sekarang, nggak mungkin kita datang. Ya, saya kira pengumuman ini banyak yang dengarkan ya. Saya kira mungkin melalui WA dan lain sebagainya, ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang terima WA ini, juga ada grupnya dan lain sebagainya begitu. Tapi apakah semuanya datang? Tidak. Berarti pilihannya kalau gitu ada yang datang, ada yang tidak datang. Nah, yang datang itu mestinya bersyukur bahwa kita dibimbing oleh Allah, dididik oleh Allah, kira-kira begitu, untuk hadir di majelis ilmu ini. Nah, balasan yang paling baik adalah bersyukur. Jangan mencela, menghina saudara kita yang dikasih tahu tapi nggak datang. Apapun alasan dia, ya mungkin hari ini dia malas dan ngapa-ngapain dulu mah, masak enggak, nyuci enggak, udah mager aja bahasanya sekarang begitu ya, mager aja udah, ngapa-ngapain, pegang handphone, nonton TV. Sebenarnya kalau dia mau jalan kemari bisa. Tapi permasalahannya Allah tidak menggerakkan dia untuk datang ke sini. Ya, itu satu. Ada juga yang mungkin pada hari ini sakit, ya wajar gitu. Ada juga yang hari ini mungkin ada aktivitas yang lainnya sehingga nggak datang kemari dengan berbagai macam kegiatan. Nah, oleh karena itu yang datang ke sini dan segala macam nanti ibadah-ibadah yang kita miliki pada dasarnya Allah lah yang menggiring kita, membimbing kita untuk bisa beribadah. Balasan yang paling baik bukan kita menghina orang lain yang tidak bisa beribadah, tetapi kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya berterima kasih. Engkau telah membimbing saya, Engkau telah menggerakkan saya untuk bisa beribadah, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, ya, bisa puasa Syawal. Nah, semuanya itu harus dikembalikan kepada Allah. Ya, kalau puasa Ramadan mungkin orang semuanya bisa, ya, karena puasanya bareng-bareng, ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang tua bisa lah. Kalau yang masih sehat tentunya, ya. Tapi yang paling berat kan biasanya puasa Syawal, ya. Kenapa? Puasanya puasa sunnah. Di negeri kita, di kampung kita puasa Syawal barengan dengan Lebaran. Lebaran berbarengan dengan aneka ragam makanan yang enak-enak, ya kan? Itu kan tantangannya di situ. Nah, kalau Allah tidak menggerakkan kita untuk melaksanakan puasa Syawal, di mana puasa tersebut ada di bulan yang orang-orang banyak jalan-jalan, keliling-keliling ke rumah saudara dan lain sebagainya, pulang kampung, di tempat tersebut juga banyak makanan. Kalau seandainya Allah tidak gerakkan manusianya untuk melaksanakan puasa Syawal, berat banget puasa tersebut. Saya kira saya pribadi juga begitu. Saya lebih enteng puasa Ramadan kok. Ya, kenapa? Istri saya puasa, anak saya puasa, ya, bapak saya puasa, seluruh rumah tangga saya juga puasa juga. Gak ada yang saya lihat lagi makan itu, gak ada di siang-siang hari. Tapi kalau puasa Syawal, ya, jangankan keluar rumah tetangga kita, di rumah kita sendiri belum tentu semuanya melaksanakan Syawal. Paling tidak anak-anak kita kadang-kadang membantu dia melaksanakan puasa Syawal. Mungkin orang tuanya iya, tapi bapak mungkin anak-anaknya belum ada yang terbiasa dengan ini. Dan ini berarti kalau begitu puasa Syawal tidak ada lain adalah bimbingan dari Allah, gerakan dari Allah. Nah, di saat punya kemampuan beribadah yang tadi saya sebutkan, jangan kita ya memamerkan kemampuan tersebut kepada orang lain bahwa kita bisa beribadah. Tidak boleh. Itu namanya ujub, gitu ya. Tidak boleh juga kalau tadi sekedar pamer aja mungkin ringan. Yang lebih buruk adalah termasuk ujub kelas beratnya, yaitu merendahkan orang lain yang tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang kita kerjakan. Ya, mohon maaf nih, ada ibu lah misalnya atau ada bapak
yang kalau dilihat dari segi usia mungkin sudah di atas 50 tahun, ya. Si bapak atau si ibu tersebut bisa puasa. Tempatnya sama tuh, usianya segitu juga, ya. Tanya langsung, puasa Syawal enggak? Nah, awalnya begitu tanyanya, ya. Puasa Syawal enggak? Ya, enggak, gitu. Nah, mulai itu, ya. Ente udah umur 50 tahun, mau ngapain lagi? Gitu, ya. Kelihatannya sih menasehati, gitu. Udah umur 50 tahun, kerjain dah Syawal, ya kan? Jangan sampai enggak sama sekali. Ntar jangan sampai mati belum kerjain puasa Syawal. Nih, mulai itu, ya. Biar berat, biar susah, gua kerjain. Nah, tapi menghina dia dong kalau gitu, ya. Menghina orang yang tidak puasa Syawal. Ini yang paling berat yang kayak gini, ya. Bisa melaksanakan ibadah atas bimbingan Allah, tapi menghina orang yang tidak beribadah. Nggak boleh kayak begitu. Ini masuk dalam kategori ujub namanya, ya. Nah, ini sebagai gambaran dulu prolognya seperti itu. Baik. Makna ujub lughatan. Makna ujub secara bahasa. Al-ujub bidhammi. Al-ujub itu dibaca dengan dhammah. Jadi nanti ada al-ajbu, ada al-ujbu itu, ya. Beda tuh bahasanya. Itu artinya az-zahwu wal kibaru, ya. Artinya sama, yaitu membanggakan diri atau membesarkan diri. Wa rajulun mu'jabun. Kalau di dalam bahasa Arab dikatakan rajulun mu'jabun, itu artinya mazhurun bima yakunu minhu hasanan aw qabihan, ya, menyombongkan diri dengan apa yang ada pada dirinya, membanggakan diri apa yang ada pada dirinya, baik sesuatu yang sifatnya baik ataupun yang buruk. Jadi yang namanya ujub tidak selalu kebaikan sih, nggak selalu ibadah. Kejelekan juga nanti ada yang bangga dengan kejelekan, ya. Ada apa ujub tentang kejelekan? Ada. Sesama peminum minuman keras itu bisa jadi dia saling bangga begitu. Ya, yang pertama dari segi minumannya yang diminum. Lu minum apa? Ya, vodka. Nah, hebat lu. Iya, lu minum apa? Ya, cap topi miring. Namanya aja cap topi miring, ya kan? Dibandingkan dengan vodka begitu. Nah, yang minum vodka mencela tuh saudaranya yang minum cap topi ginari, masih minum cap topi miring aja gitu. Kasih, ya. Karena kan mutunya berbeda, ya, yang satu dengan yang lain. Itu kekobihan tuh, kejelekan gitu, ya. Oh, satu. Kedua, sesama yang jelek saling membanggakan juga, ya. Anggap sama-sama peminum vodka gitu. Lu kalau minum vodka berapa botol? Wah, gua mah sebotol aja udah tengeng, udah mabok begitu bahasanya, ya kan? Payah dong. Gua mah kalau bertiga botol, udah mabok tuh. Berapa yang benar mabok, ya kan? Terus seperti itu, ya. Dan tidak sedikit, ya, pelaku-pelaku pezina dan lain sebagainya, ya, itu saling membanggakan dirinya kepada sesama pezina lainnya begitu. Lu udah berapa perempuan yang lu tidur, ya? Itu begitu pertanyaan, ya kan? Baru sekian, payah tuh, ya kan? Nih, gua kalau sekali lagi gua main sama perempuan, itu perempuan yang 1000 kali gua tidur sama perempuan. Berarti udah 1000 perempuan yang ditidurin sama dia bangga tuh begitu. Itu juga ujub juga, tapi ujub dalam bentuk hadir namanya, ya. Nah, ya, yang bentuknya baik, ya, banyak di kalangan kita, ya. Ada orang satu sisi kelihatannya cakep, bagus gitu, ya, berpikirnya. Dari segi pakaiannya juga rapi, tapi kadang-kadang harus itu jelek juga. Ada seorang bapak misalnya, pakaiannya seperti saya ini lah, berpeci hitam, berbatik begitu. Tidak menunjukkan kalau dia misalnya seorang yang berhaji gitu. Kalau orang yang haji kan biasanya pecinya putih gitu, ya. Pecinya putih, pakai sorban putih gitu. Dia enggak, biasa saja. Nah, ya, istilahnya mungkin ada orang, ya, dia juga ngobrol. Saya heran ya, katanya kenapa sih orang Indonesia, ya, kalau udah haji tuh harus pakai peci haji, harus pakai sorban begitu, ya. Emang ada apa ajaran begitunya? Nah, itu, ya. Lalu namanya di depannya dipakai haji begitu.
Itu kelihatannya awal-awalnya baik, ya. Nah, terus dia kemungkinan bertanya kepada teman yang ada samping, Bapak pakai peci haji begini emang udah pernah pergi haji? Enggak, ya kan? Belum. Saya mau pakai peci yang ada di rumah aja, ya kan? Gitu. Ya, nih Pak, saya biar pakai peci hitam udah 7 kali pergi haji, nggak pernah pakai peci putih. Enggak, belakangnya jelek, ya kan? Tadi sih kelihatannya bagus di depannya tuh ngomongnya, tapi belakangnya menunjukkan kebanggaannya. Saya sudah 7 kali pergi haji, nggak pernah begitu. Nama saya udah saya pakai haji, ya sama aja kalau begitu, ya kan? Menghina temannya yang belum pernah haji. Nah ini namanya membanggakan diri dengan ibadah, dengan hasanah, dengan kebaikan. Ya, nah kita nggak boleh kayak begitu, ya. Wakilah dikatakan al-mu'jabu al-insan al-mu'jabu binafsihi au bisyai'i. Ya, al-mu'jabu orang yang ujub, ya, adalah manusia yang membanggakan diri dengan dirinya. Artinya dengan sesuatu yang nempel memang pada zat dirinya. Au bisyai'i atau dengan sesuatu yang di luar dirinya. Ya, kalau kita mau maknai gini, ada ujub dengan sesuatu yang sifatnya internal, ada ujub dengan sesuatu yang digunakan dengan faktor eksternal, gitu, ya. Orang cantik, orang ganteng, ya, orang punya keturunan nasab yang hebat, ya. Kalau orang Arab mungkin merasa keturunan Nabi, zuriyah Nabi itu dia. Kalau orang Jawa mungkin dia keturunan ningrat, ya. Nah itu namanya binafsihi, itu namanya, ya. Dengan kecantikannya, dengan kegantengannya, ya, dengan nasab keturunannya, lalu dia membanggakan dirinya. Nah itu namanya juga disebut dengan ujub, tapi dengan sesuatu yang sifatnya internal pada dirinya. Ya, cantik kan memang udah Allah kasih begitu, ya. Walaupun mungkin cantik itu bisa diupayakan, tapi tetap yang sifatnya alami itu jauh lebih hebat daripada yang sifatnya buatan, begitu, ya. Ibu-ibu kalau pergi ke Thailand sana tuh, ya, laki-laki, cantiknya luar biasa, ya. Oh berarti laki-laki itu dipermak kalau gitu, ya. Nah, cantiknya itu bukan cantik alami kalau begitu. Banyak tuh di Thailand, ya. Atau bangga dengan yang sifatnya faktor eksternal. Yang pertama membanggakan hartanya, ya. Yang kedua mungkin membanggakan anak-anaknya, orang tuanya. Tuh, bukan orang lain yang dibanggakan. Oh, rumahnya, ya, kebunnya yang luas, ya, tanahnya yang hektaran. Nah, itu namanya membanggakan diri dengan, ya, dengan sesuatu yang sifatnya faktor luar, ya, faktor eksternal. Itu tetap tidak boleh. Wa qad u'jiba fulanu bi nafsihi idza tarafa'a wa takabbara. Dianggap orang itu sudah ujub, ya, dengan dirinya sendiri, dengan faktor internal. Seseorang dianggap ujub dengan faktor internal apabila tarafa'a wa takabbara, apabila dia merasa tinggi dan merasa besar, ya. Dia merasa dirinya sebagai orang mulia, dia merasa dirinya sebagai orang yang tinggi kedudukannya dan lain sebagainya. Itu sudah dikatakan masuk dalam kategori orang yang membanggakan dirinya ujub dengan binafsihi namanya. Fahuwa mu'jabun bi ra'yihi wa binafsihi. Dia itu masuk dalam kategori orang yang ujub dengan pemikirannya dan juga dengan dirinya. Nah, wa hadhil madah mimma tadullu alaihi kibarun wa istikbarun lisyai'i. Materi ini kata ujub termasuk yang menunjukkan adanya kesombongan, ya, lisyai'i terhadap sesuatu. Para bapak ibu sekalian, nanti kalau kita sebenarnya nanti ada bahasa kita yaitu takabur. Tapi di dalam bahasa Al-Quran setiap kali ada takabur itu tidak langsung menggunakan kata takabbar, ya. Selalu banyaknya Al-Quran itu mengatakan istakbar,
Ya, misalnya pada ayat yang Allah sebutkan, wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara, gitu ya, aba wastakbara. Nah, ini ada kajian dari segi bahasanya begini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah tidak bilangnya begini? Aba wa takabbara. Ya, bahasa kita yang dekat tuh dengan sombong tuh bahasanya adalah takabur, gitu ya. Tapi Arabnya menggunakannya istakbar. Ya. Allah gak bilang aba wa takabbara. Padahal kalimatnya senada tuh yang kalau kita belajar matematik itu ada kata yang kongruen, gitu. Bangunan yang kongruen, bentuk yang kongruen. Jadi aba yang kongruen itu mestinya dengan takabbara. Ya, bukan aba dengan istakbar. Tetapi anehnya Allah menggunakan kata aba dan wastakbara, gitu. Nah, ternyata kata istakbara itu dimaknai bukan semata-mata sombong, ujub, bangga secara pribadi, tetapi sesungguhnya memang orang yang takabur itu sesungguhnya dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk membesarkan dirinya. Karena itu dia istakbaro. Istakbaro itu artinya meminjam dan memakai milik orang yang besar untuk dipakaikan kepada dirinya. Saya nih misalnya saya misalnya bukan raja. Raja dilambangkan dengan apa? Anggaplah dengan mahkota gitu ya. Nah, supaya saya kelihatan keren nih gitu ya kan. Nah, saya datang kali ke satu negara ya, kalau di sini mungkin ke Yogyakarta lah begitu ya. Kan Yogyakarta tuh punya baju kebesarannya tuh gitu ya. Baju sultannya kalau dia lagi tampil di tempat upacara atau upacara resmi begitu. Nah, itu mungkin ada baju kebesarannya, ada mahkotanya dan lain sebagainya. Supaya saya dikatakan besar, supaya saya dikatakan hebat, istakbara, saya pinjam tuh bajunya Sultan Hamengkubuwono, ya, saya pakai. Saya pinjam lagi mahkotanya Hamengkubuwono, supaya kelihatannya saya seperti raja gitu. Padahal saya raja bukan? Bukan. Nah, itu namanya istakbara tuh begitu. Iblis pada waktu dia tidak mau sujud kepada Adam, dia lagi menggunakan kebesaran Tuhan, kebesaran Allah dipakai pada dirinya untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih besar, lebih hebat daripada Adam. Kalau saya kira-kira begini nih, kalau saya tadi tuh lagi minjem bajunya Hamengkubuwono begitu. Kalau saya lagi pakai bajunya Hamengkubuwono, Raja Yogyakarta dengan mahkotanya, lalu saya jalan-jalan misalnya itu ya ke alun-alun Jogja begitu, jangan-jangan orang pada sungkem tuh sama saya. Karena orang Jawa biasanya kalau melihat pakaian raja, orang mungkin akan sungkem begitu, karena melihat rajanya kan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud, yang diinginkan oleh setan, agar iblis dengan menggunakan kebesaran Allah, orang lain tuh sungkem sama iblis. Jadi itu makanya di situ Al-Quran menggunakan kata istakbara. Yang iblis mau, ya jangan dia yang sujud kepada Adam. Yang iblis mau adalah Adam sujud kepadanya. Kan gue udah pakai pakaian Tuhan. Nah, katanya begitu tuh ya kan. Nah, jadi nanti kalau kita belajar hadisnya itu, ya hadis qudsi mengatakan gini, al-kibriya'u hidai, kata Allah, ya. Sombong itu, ya, itu adalah selendangku. Nah, ya. Allah, aku tidak redha kepada orang yang menggunakan selendangku, katanya, ya. Nah, maka iblis itu di saat itu dia sedang menggunakan selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebenarnya iblis bukan besar, tapi dia meminjam kebesaran Allah. Nah, itu kata-kata istikbar. Jadi nanti ketika orang itu sudah terbiasa dengan bangga-bangganya, ya, baik bangga dengan ibadahnya, bangga dengan hartanya, bangga dengan keturunannya,
Itu nanti tampilnya bareng dengan ria itu biasanya. Ya, berdua tuh ria dengan ujub selalu katanya jalan bareng berdua. Ya, karena dia saudara kembar, taulanain namanya. Nanti kalau udah ada di dua, ria dan ujub pada diri seseorang, muncullah yang namanya takabur. Itu begitu. Ini penyakit jiwa yang sangat berbahaya sekali. Ya, ria kemarin sudah kita bahas bahwa Allah tidak mau memberikan pahala apapun kepada orang yang ria. Ya, karena Allah merasa tidak nyaman diduakan di dalam proses penilaian ibadah hambanya. Kalau kamu mau menilai ibadah, kalau kamu mau mendapatkan nilai dari hambaku, ya sudah kamu minta nilai saja sama mereka. Aku tidak menilainya. Kira-kira Allah begitu. Ya. Lalu Allah bilang kalau aku yang mau menilai, kalau aku yang mau, ya, kalau aku yang akan memberikan pahala kepada kamu, maka kamu jangan meminta nilai dari hambaku. Nah itu ria itu akibatnya begitu. Ya, Allah tidak mau. Nanti kalau udah gabung antara ria dengan ujub, munculnya takabur. Nah, Rasulullah mengancam kepada kita manakala tingkat keburukan, tingkat muhlikat, tingkat keburukan hati sampailah kepada tingkat takabur, itu takabur tersebut tidak usah besar-besar, tidak usah hebat-hebat. Sebesar debu yang berterbangan pun, kalau ada nilai takabur itu pada diri seseorang, itu sudah menjadikan orang tersebut tidak diperkenankan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibari. Ya, tidak akan pernah masuk surga atau selamanya tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar atom, ya, nilai-nilai kesombongan. Mungkin bapak-bapak yang pernah belajar fisika tahu makna atom kira-kira misalnya seapa, ya. Molekul terkecil dari sebuah benda apapun, pokoknya itu yang paling kecilnya nanti kalau sesuatu dibelah sampai yang paling kecil, sampai molekul yang paling kecilnya itu namanya katanya disebut dengan atom. Nah, sekecil atom itu kesombongan ada pada diri manusia, ya, itu akan menjadi penyebab terhambatnya hamba tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amat sangat berbahaya pada diri kita. Maka perlu kita untuk menjaga diri, jangan ria, jangan ujub. Kalau udah dua ada nih, naik dah nanti, ya, menjadi takabur jadinya. Makna ujub secara istilah, ya. Qala al-Jurjani, berkata Syekh al-Jurjani, al-ujub huwa ibaratun an tasawwur istihqaqi syai'in rutbatan la yakunu mustahiqqan laha. Ujub itu adalah ungkapan, ya, di mana orang merasa berhak untuk mendapatkan tingkat tertentu yang sesungguhnya dia nggak pantas ada di situ, yang sesungguhnya dia belum sampai ada di situ, ya. Jadi orang merasa bahwa, ya, dirinya itu sudah sampai kepada tingkat ahli ibadah, padahal belum, ya, padahal bukan. Orang merasa bahwa ibadahnya adalah baik, padahal belum. Nah, itu namanya ujub. Orang merasa bahwa ibadahnya udah begitu banyak, padahal masih sedikit. Itu juga namanya disebut dengan ujub. Maka jangan bangga-bangga dengan berapapun ibadah yang kita kerjakan. Ya, kita seringkali itu menemukan status-status, ya. Alhamdulillah malam hari ini sudah sampai juz ke 20. Bikin status, ya kan? Kan ada tuh kegiatan one day one juz gitu, ya. Nah, bikin status tuh hari ini alhamdulillah sudah sampai juz 20, ya, dan seterusnya. Padahal juz 20
bahkan sampai juz berapapun itu tidak boleh untuk dibangga-banggakan. Gitu. Seharusnya nggak boleh, tapi kemudian dia membanggakan. Wa qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, al-ujbu huwa istirzamun ni'mah. Ya. Ujub itu menganggap menilai besar nikmat. Wa rukun ilaiha, tetapi dia cenderung untuk suka kepada nikmat tersebut. Yang paling berbahaya ma'anisyani idhofatiha ilal mun'im, tetapi lupa bahwa nikmat tersebut seharusnya disandarkan kepada si pemberi nikmat, yaitu Allah. Itu begini. Tadi saya katakan ada ujub internal, ada ujub eksternal, gitu ya. Saya merasa saya ganteng, saya merasa saya cantik kalau perempuan, saya merasa saya orang berketurunan ningrat, saya merasa bahwa saya adalah zuriyah, ya, keturunan nabi, keturunan orang besar misalnya. Itu didemenin banget tuh begitu. Nikmat jadi orang cantik, nikmat jadi orang ganteng, nikmat punya keturunan nabi, nikmat punya keturunan ningrat, ya, itu yang dijadiin pokok kehebatan pada dirinya. Dia merasa besar dengan cantiknya, dia merasa besar dengan gantengnya, dia merasa hebat dengan menyandang keturunan ningratnya, dengan dia merasa hebat dengan menyandang keturunan zuriyah nabinya, tetapi lupa bahwa cantiknya, gantengnya, nasabnya itu adalah hasil pemberian Allah. Itu yang dilupain. Yang bahaya itu lupanya tadi. Kalau orang bangga dengan cantiknya, bangga dengan gantengnya, itu kan manusiawi sebenarnya, ya. Tetapi lupa kalau itu adalah hasil anugerah dan nikmat dari Allah, itu yang menjadikan orang tersebut masuk dalam kategori ujub, dan itu yang banyak pada diri manusia. Ya. Kalau seandainya orang itu ganteng, orang itu cantik, orang itu ya masuk dalam kategori keturunan ningrat, orang tersebut masuk dalam kategori keturunan zuriyah Nabi gitu misalnya. Tapi dia ingat bahwa itu adalah anugerah Allah, bahwa itu adalah pemberian dari Allah, lalu dia bersyukur, itu gak ujub namanya, ya, tidak. Ya, ada orang cantik, ada orang ganteng, dia bersyukur, alhamdulillah, ya, Allah kasih saya nikmat ganteng, Allah kasih saya nikmat cantik, alhamdulillah saya lahir dari keturunan ningrat, alhamdulillah saya lahir dari keturunan zuriyah. Dengan cara seperti itu dia tidak menyombongkan diri jadinya, karena biar bagaimanapun cantik Allah yang kasih, ganteng Allah yang kasih, terus dia lahir dari keturunan berningrat, itu juga Allah yang kasih, ya. Dan dia lahir dari keturunan zuriyah Nabi, itu juga adalah atas anugerah dari Allah, bukan pencarian dia, bukan, ya, bukan. Nah, karena itulah dia tidak membanggakannya, dia tidak menjadikannya sombong, tapi malah menjadikan dia bersyukur. Nah, itu tidak masuk dalam kategori ujub namanya. Kemudian waqala Ahmad bin Yahya bin Al-Murtada, al-ujub masarratun bi husuli amri. Ujub itu bahagia memperoleh sesuatu, yashabuha tatawulun bihi ala man lam yahsul lahu mithluhu, tetapi bahagia itu disertai dengan ya kebanggaan, membanggakannya di hadapan orang yang tidak punya, gitu ya. Biqaulin, baik dengan ucapan au ma'fid hukmihi, atau yang setingkat dengan itu, min fi'lin au tarkin au i'tiqadin, baik dalam perbuatan atau meninggalkan sesuatu atau meyakininya. Ya, ada satu kebahagiaan tersendiri ketika memperoleh sesuatu di mana orang lain tidak memilikinya, lalu dia merasa bahagia, tapi di situ dibarengi juga dengan merendahkan orang lain. Tatawul itu artinya membanggakan diri, merasa diri itu besar, merasa diri itu tinggi dan lain sebagainya, dan kemudian merendahkan orang lain. Sekarang gini aja lah, yang gampang aja, yang kecil-kecil aja dulu. Ada orang misalnya ya punya mobil gitu, ya.
punya mobil. Bahagia kan namanya orang punya mobil, ya. Tetapi ketika dia punya mobil, yang paling baik kan seharusnya mensyukuri punya mobil tadi. Tapi ini jelek, di mana dia punya mobil tapi menghina saudaranya yang kata punya mobil, merendahkan saudaranya yang tidak punya mobil, membanggakan dirinya yang punya mobil, yang dirinya yang punya mobil. Nah itu tuh yang masuk dalam kategori ujub. Bangganya dengan apa? Dengan ucapan bisa, ya. Saudara-saudaranya, tetangganya atau orang lain diomonginnya atau diucapkannya sebagai orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk beli mobil itu misalnya, ya. Dengan perbuatan bagaimana? Ya, dia gunakan mobilnya itu, tetapi tidak pernah untuk ya digunakan mobil tersebut sebagai upaya untuk misalnya saling membantu, mengantar keluarganya, ya, mengantar orang sakit dan lain sebagainya, ya. Dipakai aja mobilnya untuk kepentingan dirinya saja begitu. Tidak digunakan untuk ya sifat bersama-sama dan lain sebagainya. Nah, itu juga masuk dalam kategori ujub namanya, ya. Baik. Sekarang kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ada enggak dalil-dalil tentang buruknya ujub? Amal ujub fil Qur'anil Karim faqad waradat bihi 'iddatu ayatin tubayyinu khatarahu. Adapun ujub di dalam Al-Qur'an, maka ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahayanya. Wa tunabbihu, dan mengingatkan ala annahu afatun, ya, bahwa ujub itu adalah bahaya, tajurru wara'aha afatin dunyawiyatin, yang nanti akan menarik, ya, di belakang ujub tersebut ada bahaya duniawi wa uqubatin ukhrawiyah, dan siksaan di akhirat, ya. Jadi dengan kata lain begini, manakala orang di dalam jiwanya punya rasa ujub, maka itu akan sangat berbahaya. Berbahayanya nanti akan ada keburukan, bahaya di dunia, kejelekan di dunia, kehinaan di dunia, dan juga nanti akan ada siksanya di akhirat. Gitu. Jadi ujub ini para bapak sekalian, jangankan manusia biasa, sekelompok atau sekelas sahabat yang setiap saat mungkin ya bergaul dengan Nabi, itu saja disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ayat ini. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Ya, sesungguhnya Allah telah menolong kalian, ya, pada beberapa kasus, ya, pada beberapa kejadian, pada beberapa tempat. Ayat ini ayat peperangan nih, Bapak Ibu sekalian, ya. Ayat peperangan di mana pada waktu beberapa kejadian perang, Nabi Muhammad dan pasukannya itu, sahabat-sahabatnya banyak mengalami kemenangan. Yang paling besar misalnya kemenangan pada perang Badar, ya, dengan pasukan yang jumlahnya 313 melawan 1.200 kalau masalah begitu. Paling sedikitnya 1.000 catatan yang ada, tapi yang paling banyaknya catatan itu adalah 1.200. Dengan kata lain, satu orang Islam itu paling tidak kalau dirata-ratakan harus melawan 4 orang kafir, ya. Tapi menang, ya. Kemudian pada waktu perang Uhud, mungkin orang kafir ngaku menang, tapi menangnya ya menang apa namanya? Tidak bisa dibanggakan. Karena pada waktu itu Abu Sufyan ketika pulang dari perang Uhud masuk ke Mekah tuh, ya, satu pun orang kagak ada yang nyalamin dia tuh, ngaku menang, ya. Karena pada waktu itu kan termasuk yang bisa dibunuh tuh Hamzah misalnya, ya. Mereka menggembor-gemborkan Nabi mati, ya kan, dan sebagainya. Faktanya kan tidak, ya. Kemudian akhirnya mereka mengaku menang, karena memang pada waktu itu lumayan, ya, ada kurang lebih ada katanya 70 orang mati begitu,
ya dari kaum muslimin. Tapi kemenangan tidak mutlak. Akhirnya Abu Sufyan setelah selesai perang Uhud pulang ke Mekah. Ya, itu Mekah sepi, ya, nggak ada yang sorak-sorai gitu. Abu Sufyan disambut sebagai pahlawan kita, karena menang nisbi begitu hampa, ya, nggak ada faktanya kalau mereka menang. Akhirnya Abu Sufyan malunya luar biasa, ya. Nah, berarti tetap saja walaupun di perang Uhud orang Islam itu dinyatakan kalah, namun kalahnya tidak telak. Bahkan orang kafir yang mengaku menang itu pun tidak bisa membuktikan kemenangannya. Gitu. Nah, jadi tetap Allah tolong pada waktu itu. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya? Wa yauma Hunain, ya, il a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ya, pada waktu terjadinya perang Hunain, kalian begitu bangga dengan pasukan kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'an, tetapi pasukan yang banyak tersebut tidak punya manfaat apa-apa sedikit pun bagi kalian. Kalah tuh umat Islam pada waktu perang Hunain. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi terasa menjadi sempit, padahal bumi tersebut gak pernah Allah sempitkan. Bumi itu lapang seperti biasa, tetapi kalian merasa sempit gara-gara perang. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian, ya, lari kocar kacir, ya, membelakangi, atau kaburlah bahasanya gitu. Pada waktu perang Hunain itu katanya pasukan umat Islam kalau dilihat dari segi jumlah melawan orang kafir itu mestinya menang. Ya, sahabat tingkat kelasnya nih, ya. Mereka udah bangga tuh. Wih, ini kita sekarang kalau perang gampang nih, ya kan? Kita tebas-tebasin aja tuh orang kafir, kan bangga mereka semua. Kenapa? Pasukan kita banyak, dia cuma sedikit doang, ya kan? Kita babak habis, kan? Pas perang ternyata kalah tuh umat Islam, ya, kalah strategi, kalah apa segala macam, akhirnya kocar kacir tuh umat Islam. Padahal, ya, jumlah orang yang masuk dalam tentara perang Hunain itu begitu banyaknya. Nah, di situ ada kata-kata a'jabatkum, ya, kalian ujub, kalian membanggakan diri dengan banyaknya pasukan. Tetapi pasukan yang banyak tidak memberikan perang apa-apa ketika akhirnya Allah tidak memberikan pertolongan kepada kalian. Ya, di perang Badar jumlah pasukan umat Islam itu kalau diceritakan para bapak ibu sekalian, awal-awalnya ada kira-kira 1000-an begitu, ya. Nah, akhirnya itu, tapi 1000-an itu campuran antara pasukan Nabi Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik. Dia yang punya pasukan banyak, ada 700-an. Ya. Nah, pas udah dikomandoi perang oleh Rasulullah, mereka bergerak. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul kasak kusuk gitu kan. Wah, ini perang bahaya nih, ya kan? Oh, kaum kafir, kaum yang akan kita waktu besar pasukannya. Akhirnya dengan pasukan tersebut, dengan cara bisik-bisik dan sebagainya, diperintahkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mundur. Maka 700 orang tersebut mundur. Ya, tinggallah pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya hanya 313. Ya, itu awalnya seperti itu. Nah, namun ketika jumlah pasukan yang kecil 313 melawan pasukan kafir yang hampir 1000 bahkan 1200, catatan paling banyak 1200, tapi banyak yang umum mengatakan pasukan kafir pada waktu itu adalah 1000, kira-kira seperti itu. Namun di situ ada pertolongan Allah, ya. Maka pasukannya kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar. Maka pada waktu itu turun tuh ayat kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Betul. Ya, pasukan Badar pada waktu itu dibantu oleh para malaikat dan lain sebagainya sehingga akhirnya menang. Jumlahnya sedikit, tapi takwanya kepada Allah besar, maka pasukannya menjadi menang.
pada waktu perang Hunain, ya, jumlahnya banyak, jumlahnya besar, ya, lalu bangga mereka, ini mah gampang dah, ya, bisa pokoknya ngalahin orang kafir. Ternyata malah terjadi kekalahan. Kenapa? Ada ujub. Bayangin para ibu bapak sekalian, sekelas Nabi dan sahabatnya itu pada waktu itu kira-kira begitu ya. Karena yang ada kan pada waktu itu Nabi dan sahabatnya pada waktu itu melakukan ujub bagi Nabi dan sahabat itu tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak boleh membangga-banggakan diri. Karena yang namanya perang, ketika menang itu tidak ada lain adalah atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata usaha manusiawi. Banyaknya pasukan tidak akan memberikan nilai apa-apa jika pada akhirnya Allah tidak menghendaki pasukan tersebut menjadi menang. Bahkan pada akhirnya di pasukan yang Hunain tersebut non-Islam kalah. Padahal di situ kan ada Nabi, ya, di situ juga ada para sahabat, ya. Ternyata perilaku ujub, jangankan kita manusia biasa, setingkat sahabat pun yang dekat dengan Nabi, Allah tidak suka untuk melakukan tindakan ujub tersebut. Nah, kalau setelah sahabat yang dekat dengan Nabi Allah tidak suka, apalagi kalau kita itu seperti itu. Ya, jangan heran kalau pada akhirnya nanti ya perilaku kita, ibadah kita mungkin tidak diterima di sisi Allah gara-gara ada apa? Gara-gara ada ujub yang menyertai ibadah-ibadah kita tadi. Ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha jibala tula. Kullu dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha." Dan janganlah kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan congkak, ya, karena kalian tidak akan bisa melangkahi bumi dan tidak akan melampaui gunung yang tinggi. Semuanya itu keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat dibenci. Ya, ini berarti kita tidak boleh congkak, ya, sombong, ta'ajub dan lain sebagainya. Ini Allah udah kasih tahu bahwa sehebat apapun kita di permukaan bumi ini, kita tidak bakalan mampu melangkahi bumi, tidak mampu melampaui gunung, ya kan? Dimana kalau kita menjadi sombong, menjadi congkak di hadapan Allah, sayyi'uhu, ya, keburukannya amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain, wala tusammil khaddaka lin-nasi, ya, jangan kalian memalingkan muka kalian dari kalangan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan juga jalan di permukaan bumi dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang membanggakan diri atau yang sombong dan membanggakan diri. Ini wala tusahif khaddaka linnasi, Bapak Ibu sekalian, tuh kalau ketemu orang di jalanan hadapi dengan muka kita. Ya, jangan ketemu orang lengos tuh. Wala tusakir tuh bahasa kitanya melengos. Ketemu orang, orangnya kita kenal, ya, orang bahkan dekat, apalagi mungkin saudara, ketemu berpapasan, mukanya melengos, ya, kan kagak enak kita digituin, ya. Kita kalau ketemu saudara, ketemu teman di tengah jalan, kenal sama kita, berpapasan, matanya ketemu dengan mata kita, melengos dia, enak gak digituin? Nggak enak. Kalau begitu orang lain kalau kita gituin enak gak? Sama, ya. Ketika kita merasa diplengosin orang kagak enak, maka ketika kita melengos dari orang lain, orang juga akan merasa tidak enak. Itu gitu. Ya, kita tahu nih, tuh dia tuh musuh kita, gitu misalnya, ya kan? Orang yang paling kita dekat kan. Tapi ketika ketemu di jalanan melengos, itu makin sakit, ya, makin sakit. Mestinya biarlah semusuh seberat apapun persaingan dan permusuhan, tapi di jalan tetaplah, ya, saling menyapa dan lain sebagainya. Allah melarang tuh, ya, saling melengos antara satu dengan kita. Ya, melengos seperti itu, ya, memalingkan muka gitu, ya.
Itu bahasanya seperti itu. Kita nggak boleh tuh. Itu lambang daripada ujub kita tuh. Ya, manakala kita melengos di jalan ketemu orang dan lain sebagainya, nggak mau sapa, nggak mau negur dan lain sebagainya, itu tanda bahwa di dalam diri kita sudah ada bibit-bibit ujub namanya, bibit-bibit kesombongan dan lain sebagainya. Maka itu tidak diperkenankan yang sedemikian tadi. Yang berikutnya, wadrib lahum mathalan rajulain. Buatlah perumpamaan ya seperti dua orang laki-laki, ja'alna li ahadihima jannataini. Kami jadikan bagi salah satu keduanya dua kebun min a'nabin, dari kebun anggur. Wa hafafnahuma bin nakhlin, dan kami kelilingi juga dengan pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'an, dan kami jadikan di tengah-tengahnya aliran sungai atau aliran air yang mengalir. Kilta jannataini atat ukulaha. Kedua kebun tersebut ya menghasilkan buah-buahnya. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak pernah gagal. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami belah di tengah-tengahnya sumber-sumber air. Wa kana lahu thamarun, dan ya kebun tersebut menghasilkan buah. Faqala li sahibihi, maka salah satu daripada dua orang tersebut berkata, wa huwa yuhawiruhu, yang satu sedang berdiskusi dengan yang lainnya, ana aktaru min kamalau wa azzu nafara, saya lebih banyak hartanya dan juga lebih banyak keturunannya dibandingkan kamu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, ia masuk ke kebunnya tapi dalam keadaan menyombongkan dirinya. Qala, dia berkata, ma'azunnu an tabida hadhihi abada, ya, bahwa aku menduga bahwa semuanya ini akan kekal abadi selamanya. Wa ma'azunnu sa'ata qalimatan, dan aku tidak akan percaya kalau kiamat itu akan terjadi. Wala in ruditu ila rabbi, akan tetapi aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, ya, suatu saat akan aku temukan sesuatu yang lebih baik sebagai tempat kembali. Ceritanya itu ada kira-kira ada dua orang punya kebun ya, bertetanggaan begitu. Sama-sama sebenarnya, tapi memang yang satu kira-kira mungkin kebunnya lebih luas, penghasilannya juga lebih banyak. Nah, yang punya lebih luas dan penghasilannya lebih banyak menghinalah ya kebun tetangganya yang jumlahnya atau luasnya lebih sedikit, kan otomatis juga penghasilannya juga sedikit juga ya. Nah, karena dia orang kaya, sangat memungkinkan, kalau orang dulu kan begitu ya kan, kaya pasti bininya juga banyak, maka dia bilang ana a'azzu, ya, saya lebih mulia, wa aktsaru nafara, lebih banyak keluarganya. Ya wajar kalau dia kaya, duitnya banyak, bininya juga banyak, sehingga anaknya juga banyak juga. Itu berarti seperti yang tadi kita bahas, dia ujub dengan faktor eksternal. Ya, dia membanggakan dirinya dengan hartanya, dengan anak-anaknya, dengan pohon buah-buahnya yang ditanam dan sebagainya, menghasilkan banyak seperti itu. Andaikan dipikirkan kembali, ya, andaikan dipikirkan kembali, pohon-pohon yang ada di taman tersebut berbuah, itu yang menjadikan pohon berbuah, apakah si pemilik pohon itu yang menjadikannya berbuah? Kan bukan. Ya sekedar manusiawinya, menanamnya, mengaturnya, menyiramnya, ya itu memang yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi untuk menjadikan semua pohon di dunia ini berbuah, bukan pekerjaan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menjadikan pohon berbuah, tidak ada. Ya, yang bisa menjadikan pohon berbuah itu adalah Allah. Andaikan tamannya, kebunnya luas, pohon anggurnya banyak. Di sini ada pohon anggur, sela-selanya pohon korma, di tengah-tengahnya juga ada sumber air. Jadi kalau nyiram itu gampang begitu. Yang dimiliki di dalam Al-Quran ceritakan seperti itu. Tapi kalau seandainya pohon tersebut Allah jadikan tidak berbuah, apa jadinya? Ya, tidak ada hasilnya. Yang menjadikan pohon tersebut berbuah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya siapapun kita, kalau gambarkan seperti ini,
bahwa semua penghasilan, semua pekerjaan, semua perolehan yang kita miliki dasarnya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini digambarkan bentuk petani itu kayaknya lebih dekat, kira-kira lebih gampang gitu ya. Orang nanam pohon, nanam kurma, nanam anggur, nanam padi, kelihatannya dia yang melakukannya, lalu kemudian menghasilkan buahnya. Kira-kira seperti itu. Sehingga akhirnya lebih dekat bangganya. Padahal kalau kita dagang sama ya, dagang, apakah dagang itu selalu harus menghasilkan banyak duit? Kemudian dagangannya yang kita dagangin laku? Enggak juga ya. Kemudian bekerja di satu instansi, menjadi pegawai negeri atau jadi apapun, apakah kemudian setelah kita bekerja di tempat tersebut lalu kemudian gaji kita gampang turunnya? Enggak juga ya. Oh, gampang turunnya, tapi bisa jadi Allah bikin perkara yang menjadikan duit yang kita dapat tersebut ngebul. Ya kan? Duitnya ada gajinya, tapi pas masuk ke kantong kita, ini beli, habis tuh akhirnya. Itu kalau dibeli, kalau terjadi musibah, ya, oh ini musibah ini harus dibayar, musibah ini harus dibayar, musibah itu harus dibayar. Akhirnya duit yang masuk ke kantong kita ya udah lewat begitu saja akhirnya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Kalau Allah menggambarkan bentuk pertanian, taman, kebun dan lain sebagainya itu yang kira-kira gampang dipahami oleh banyak orang. Wabil khusus pada waktu orang Arab pada waktu itu. Kalau kita sekarang menyadarinya, semua lini proses kehidupan kita, apapun profesi yang kita kerjakan, ya, kalau itu menjadi sumber penghidupan bagi kita, sadarilah bahwa itu bukan pekerjaan kita yang menjadikan sebab datangnya rezeki. Rezeki tetap yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sangat memungkinkan Allah masih banyak, tapi sangat memungkinkan juga setelah itu Allah bisa mengaturnya hilangnya lebih banyak lagi. Ya, nah maka dalam berbagai macam kasus apapun kita selalu harus ya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sudah hampir 2 jam. Baru 1 jam. Ya, ada pertanyaan mungkin? Baik, terima kasih Ustaz. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang bertanya saya kasih bonus susu kurma. Ya, ada 4 susu kurma. Silakan. Begini Pak Ustadz ya, bila ada seorang imam mengimami sholat, baca suratnya panjang, dilagu-lagukan seperti kayak Polri lagi lomba gitu, terus sujudnya lama, imamnya itu ada orang tua, anak-anaknya, apa masuk kategori ujung korban? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Andaikan Pak, ya, andaikan itu tidak ujub, ya, itu sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat, ya, di mana ya sholatnya itu menggunakan surah yang panjang-panjang, apalagi tadi tuh ya dilagu-laguin kayak orang lagi lomba tilawatil Quran. Saya, mohon maaf ya, saya belum pernah mendapatkan hadis Rasulullah ngomelin sahabatnya gara-gara sembahyangnya cepat. Ya, yang normal lah itu kan cepat ya. Ada sahabat yang mungkin Rasulullah pernah suruh untuk ya berjamaah misalnya di mana begitu ya. Kan Rasulullah walaupun salatnya berjamaah, sahabatnya kan tidak selalu harus berjamaah dengan Rasulullah karena ada berbagai macam ya kegiatan dan aktivitas yang berbeda. Sangat memungkinkan di satu tempat sahabat ada yang tidak berjamaah dengan Rasulullah pada waktu itu. Satu kejadian, saya lupa imamnya siapa ya, itu sholatnya seperti yang Bapak bilang tadi, ya. Akhirnya jamaahnya ngadu kepada Rasulullah, ya. Nah, akhirnya sahabat yang jadi imam tadi dipanggil tuh oleh Rasulullah dengan nada yang amat keras begitu Rasulullah, ya. Kamu emang pengen kamu dilaknat? Kira-kira begitu, ya. Bahasanya, kamu pengen dilaknat oleh malaikat atau segala macamnya begitu. Ya, kalau kamu jadi imam, fal yukhaffif katanya. Ya, kalau kamu jadi imam,
maka ringankan sholatnya. Ya. Nah, jadi kalau begitu, ya, jadi imam memanjangkan bacaan, andaikan tidak ujub pun sudah dilarang oleh Rasul. Ya, yang bagaimana yang seharusnya kalau mau, ya, sholat yang dipanjang-panjangin itu sholatnya sholat sunnah, adanya di rumah, kira-kira begitu. Kalaupun di masjid, tetap sholatnya sholat sendirian. Oh, yang dipanjang-panjangin, yang mau dilagu-laguin, gak apa-apa kayak begitu, ya. Tapi kalau sholat berjamaah, ya, Nabi meminta supaya kira-kira ini bacaan kita tuh itu mulai dari surah Wadduha ke bawah tuh, ya, mulai dari Wadduha, terus Watini, Alam Nasroh, ya kan? Kemudian terus sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu yang Nabi suruh baca untuk sholat berjamaah. Kalau nanti dibalikin, itu di Mekah orang sholatnya sembahyang panjang-panjang benar. Di Mekah memang orang semua pengen ibadah semua, ya. Di Mekah kalau orang Indonesia nih ada nggak yang maju? Nggak ada. Kalau petani umroh, petani pergi haji, bawa pacul nggak di sana? Enggak. Emang mau ibadah di sana. Pedagang di sini, pedagang baju atau apa segala macam, pegawai di sini, apakah dia kerja di sana? Enggak. Emang kalau udah pergi ke Makkah, udah pergi ke Madinah, pasti niatnya untuk ibadah. Jadi wajar kalau di Makkah dan di Madinah memang disiapkan sholatnya mungkin lebih panjang, lebih lama. Untuk apa? Untuk, ya, kira-kira ginilah, membayar ibadah yang mungkin di kampung dan di tanah air gak pernah sempurna, kali begitu disempurnakan di sana. Sekedar, ya, 7 hari, 9 hari kalau umroh, 40 hari kalau haji, udah segitu doang. Balik ke Indonesia, udah sesuai lagi dengan aturan fikihnya lagi, bahwa manakala salah satu di antara kalian jadi imam, falyukhaffif, maka ringankanlah. Ya, itu hadisnya panjang. Saya tidak terjemah saya tidak baca Arabnya. Nabi mengatakan begini, karena mungkin di antara kalian ada yang tua atau ada yang sakit, auzul hajat, atau orang yang punya keperluan, gitu, ya. Nah, kan kasihan kalau orang punya kepentingan, punya keperluan, tiba-tiba terhalang gara-gara ngikutin sholat berjamaah yang berkepanjangan, ya. Jadi sekali lagi Pak, sholat berjamaah harusnya memang baca sholatnya yang, ya, pendek-pendek, mulai dari Wadduha ke sana. Memanjangkan bacaan apalagi sampai melakukannya andaikan tidak ujub, itu sudah dilarang oleh Rasulullah. Jangan dilakukan yang demikian. Saya kira itu, ya. Iya, yang lain silakan. Masih ada 3 kesempatan bertanya. Ibu-ibu dulu ya, Ibu Sujila. Yang lain silakan. Ibu, halo, assalamualaikum. Oke, Mas Dawo silakan. Maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, setiap gerakan dalam sholat itu adalah wajib, Ya. dan bacaan di dalam setiap gerakan sholat itu sunnah atau wajib? Ya. Mohon penjelasannya. Yang wajib apa aja dan yang sunnah apa aja? Baik. Dalam sholat itu nanti ada rukun qauli dan ada rukun fi'li, ya, gitu. Nah, rukun qauli berarti adalah rukun sholat yang sifatnya bacaan, maka dia wajib dibaca sesuai dengan aturan sampai selesai. Di situ tidak ada tumaninah, yang penting selesai. Di antara rukun qauli yang pertama takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Nah, itu wajib dibaca keseluruhannya, nggak boleh dikurangin, nggak boleh dirubah, ya, sesuai dengan yang dibaca. Nah, itu sudah selesai, berarti rukunnya juga selesai, nggak ada tambahan lain. Fatihah, ya, berarti bagi mazhab-mazhab, kalau kita di sini ada mazhab Syafi'i mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin.
Bagi yang nggak mau baca bismillah berarti dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Selesai itu dibaca, maka rukun qaulinya selesai. Nggak perlu berlama-lama tunggu atau diam. Ya. Berikutnya adalah tasyahud di duduk terakhir, mulai dari at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya disebut dengan tasyahud. Wajib dibaca itu. Lalu yang keempat adalah membaca salawat. Ya, paling sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mau ditambahin dengan salawat Ibrahimiyah itu lebih bagus. Ya, kama shalaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Tapi itu sunnah. Ya, yang wajib adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah cukup segitu saja. Jadi tasyahud sampai asyhadu, lalu ikuti salawat, dan yang terakhir salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, yang ke kanan, ya, yang ke kanan. Tuh jadi 5 tuh. Itu namanya disebut dengan rukun qauli. Ini wajib dibaca. Nah, adapun rukun yang berikutnya adalah rukun fi'li. Ya, rukun fi'li itu bentuknya perubahan bentuk dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ya, dari ruku', i'tidal, sujud, duduk, ya. Nah, itu namanya rukunnya rukun fi'li namanya. Di dalam rukun fi'li itu tidak ada bacaan yang wajib. Bacaannya hukumnya adalah sunnah. Yang wajib di dalamnya adalah tumakninah. Ya, tumakninah itu apa? Diam sejenak seukuran membaca subhanallah 3 kali. Untuk menjadikan tumakninah itu terlaksana, maka di dalam rukun fi'li diajarin oleh Rasulullah untuk membaca bacaan yang Rasulullah ajarkan. Pada waktu sujud, pada waktu ruku diajarin baca subhanarabbiyal azim, ya, supaya ketika membaca 3 kali terpenuhi tumakninahnya, gitu. Tapi bacaannya sunnah. Gak dibaca gak apa-apa, tapi tumakninahnya harus, gitu, ya. Rukunnya itu harus terpenuhi, gitu, ya. Sami Allahu liman hamidah, diri tegak. Diri tegaknya yang wajib. Bacaannya sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, itu gak wajib, sunnah, ya. Tapi bacaan yang sunnah itu supaya menjadi penopang tumakninah, ya. Ketika itu dibaca, otomatis tumakninahnya ada jadinya, ya. Sujud, ya, sujudnya yang wajib dan tumakninahnya yang wajib, ya. Ketika, ya, sujud diajarkan oleh Nabi baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sehingga dengan baca subhanarabbiyal a'la 3 kali otomatis menjadi adanya tumakninah, gitu, ya. Begitu juga duduk, rabbil firli warhamni dan seterusnya. Duduknya yang wajib, tumakninah di dalamnya wajib, ya. Supaya tertopang duduknya ada, tumakninahnya ada, Nabi ajarkan baca doa rabbil firli, ya, warhamni wajburni. Ketika itu dibaca otomatis ada tumakninah jadinya, gitu. Adapun bacaannya hukumnya adalah sunnah. Tapi dengan membaca itu maka tumakninah dan rukun duduknya terlaksana dengan baik, gitu. Gitu, Pak. Ya. Ya, masih 2 lagi. Silakan. Ibu deh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau misalnya di dalam suatu grup kita grup keluarga misalnya, ya Ustaz, terus kita mengatakan pada cucu atau anak, ayo kalian sudah sampai juz berapa, yang sudah sampai juz itu apakah sudah termasuk tadi, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kembali lagi ke hati, kalau begitu. Ya.
Sama seperti kita bersedekah di masjid ini, tapi disiarin di hari Jumat. Ya, bapak pulang 100.000, ya. Nah, orangnya tuh yang lagi situ ada tenang, diam, ya, nggak bergerak, nggak menunjukkan bahwa dia lah yang sedekah begitu, ya. Bapak pulang 20.000, ada di sebelahnya tuh, ya kan? Udah tenang aja, nggak jadi masalah. Antara yang 100.000 dengan yang 20.000 tidak ada perubahan apapun. Nah, berarti disiarin pun nggak jadi masalah, ya. Ibu begitu juga, ya. Nih, yang udah juz 15, kamu juz berapa? Hatinya tetap tidak tergoyahkan, ya. Bukan untuk membanggakan, bukan untuk ria, bukan. Itu nggak jadi masalah. Bahkan itu menjadi motivasi mendorong, ya, cucunya supaya baca Al-Quran. Yang tadi yang bersedekah mendorong orang lain untuk bersedekah. Yang jelas begini para bapak sekalian, para ibu, ya, dari bapak pulang sedekah jariah 100.000 rupiah. Di sampingnya kan ada orang tuh untuk kasih tahu yang sedekah gua gitu, ya kan? Jangan tuh teman-teman. Pas diumumin lagi, baru tuh dari bapak pulang 20.000 rupiah. Ada di sebelahnya, ya. Ya, nah, model kayak begitu berarti udah berubah hati itu kalau begitu, ya. Udah ada nilai angkuhnya, udah ada nilai sombongnya, udah ada nilai riaknya dan lain sebagainya. Bahkan sampai menghina orang yang bersedekah 20.000. Mana lebih banyak, 20.000 sama 100.000? Wah, di hadapan Allah itu berbeda-beda jadinya, ya. Ya, bergantung kepada berapa banyak uang yang dimilikinya, bergantung kepada keikhlasannya dan lain sebagainya. Semuanya itu faktornya banyak sekali. Jangan berkata sedekah saya 100.000, pahalanya lebih banyak daripada yang sedekah 20.000. Kalau orang begini, Bapak Ibu sekalian, ini secara matematik, saya punya 1 juta, ya, saya punya uang 1 juta, saya sedekahkan 100.000, secara persentase itu berarti 10% saya sedekahkan. Yang sebelah tadi itu sedekahnya adalah 20.000, ternyata memang dia punya duit 40.000 doang, ya, dia punya duit 40.000 hari itu, tapi 20.000-nya disedekahkan. Berarti dia bersedekah dengan 20.000, secara persentase jumlah sedekahnya adalah 50%. Saya cuma 10%. Berarti banyak dia persentasenya. Tuh, ya. Dilihat dari segi kebutuhan, saya masih tertinggal 900.000. Ya. Masih bisa beli beras tuh 5 liter lagi. Bagi yang dia 20.000, beli beras berapa liter kalau begitu? Ya, jangan-jangan 2 liter aja udah kagak cukup tuh, ya. Kalau di rumahnya kompor gasnya nyala, ya kan? Beli beras 20.000, kompor gasnya mati, habis-habisan, ya kan? Terus seperti itu. Maka tidak bisa dikategorikan bahwa orang yang bersedekah 100.000 lebih tinggi nilainya daripada yang 20.000. Kalau seandainya sama-sama murni semuanya betul-betul pokoknya betul-betul ikhlas, betul-betul dia ingin bersedekah karena Allah, sangat memungkinkan yang 100.000 lebih besar daripada yang 20.000. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau nanti ada gejolak hati, gejolak jiwa, kebutuhan dan lain sebagainya, pasti Allah akan menilai dengan cara yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitu Ibu, ya. Ya, satu lagi, ibu-ibu atau gini, saya sebenarnya mau nanya, cuman mungkin ibu lebih cepat menangkap ya. Tadi kan ada 2 kata Ustaz, ujub dengan ria. Saya minta bantu ibu atau bapak yang bisa menjawab, tapi nanti Ustaz yang menilai seperti itu, ya. Jadi apa beda antara ujub dan ria? Silakan. Masih ada presentasinya 1. Nanti Ustaz yang menilai, ya. Silakan. Kita mendengar ujub dan ria. Monggo silakan, apa bedanya?
Salah nggak apa-apa kok. Bapak-bapak silakan. Apa beda ujub dan riya? Nanti Ustaz akan nilai. Gimana Ibu? Di apa? Kasih mic Mas. Gak. Kalau ujung, nggak perlu dilihat orang, mungkin kalau dia misalkan dia di tempat seperti ini, dia merasa kemudian saya dianggap saya sendiri ini. Tapi kalau dia dilihat orang, dia merasa bangga. Jadi kesimpulan. Lebih ujung daripada lebih bahaya ujung daripada dia. Jadi kesimpulan Ustaz, ujub internal, riya eksternal Ustaz. Coba ada lagi nggak yang lebih tepat kira-kira? Ayo silakan. Itu Ibu tadi semangat banget kayaknya. Coba silakan jawab. Itu ada di belakang tuh sebenarnya. Coba ya. Saya coba saya jawabnya. Kalau dia itu kita mempelajari diri sendiri orang ya. Tapi kalau itu lebih di samping memamerkan diri juga apa ingin orang lain masuk apa sih? Menghinakan, merendahkan kita. Ini kita suruh kita yang membandingin sama kita. Iya. Masalah intinya gitu. Ya, jadi kalau ria itu bahasa gampangnya sih pamer gitu ya. Kalau ujub itu bangga, beda ya, beda antara bangga dengan pamer. Sebenarnya itu yang gampangnya seperti itu ya. Ya, itu yang Ibu itu nggak apa-apa. Yang mana Ustaz? Yang apa? Yang barusan ini siapa Ibu apa? Rina. Ibu Rina. Kan ada dua, jadi Ibu Rina. Dikasih. Iya. Iya. Oke, Ustaz, saya tanya Ustaz. Gini Ustaz, boleh nggak kalau misalkan kita puji orang lain Ustaz? Sebenarnya dia tuh orangnya ya rendah hati, itu kan kebaikannya. Tapi apa ya? Kita muji dia yang kadang nggak berlebihan sih, tapi agak berlebihan Ustaz. Itu apakah termasuk apa namanya bukan varian, mengujubkan dia sampai gimana Ustaz? Iya. Memuji orang kalau sesuai dengan fakta dan ukurannya dan pujiannya juga sepantasnya itu nggak apa-apa, ya. Tapi bahasa agamanya itu kalau Anda dipuji bukan pada tempatnya dan bukan pada nilainya, hati-hatilah. Itu adalah racun buat Anda, katanya begitu, ya. Jadi kalau kita nih dipuji orang gitu, tapi melampaui batas dari kemampuan yang ada pada diri kita, itu sebenarnya kita lagi diracunin tuh sama dia, gitu. Ya. Kenapa? Sangat memungkinkan nanti bahasanya itu kalau racun kan mematikan. Kalau pujian tersebut akibatnya merusak ibadah kita, merusak istiqomah kita gitu, ya. Sehingga yang tadinya ibadahnya ikhlas berubah nanti akibatnya mencari pujian jadinya. Ketika nanti Bapak gak puji lagi, berarti nggak ibadah lagi gitu, ya kan? Maaf misalnya nih ada orang yang rajin gitu, lalu Bapak puji, alhamdulillah Bapak setiap salat waktu datang, mungkin dikira tuh. Pada waktu Bapak kagak datang, dia nyari tuh orang tuh, yang juga nggak ada nih. 2 kali aja datang begitu Bapak nggak ada gitu ya kan? Besok-besok sialan ya kan? Gua datang tiap Jumat, tiap sholat Pak, udah nggak ada orang yang puji-puji. Akhirnya nyari pujian tuh begitu. Nah itulah yang disebut dengan pujian yang bukan pada tempatnya adalah racun yang mematikan, gitu jadinya ya. Saya kira ya yang pas, yang tepat itu mungkin gak jadi masalah. Tapi memang kita sebaiknya ya janganlah memuji ibadah orang gitu. Khawatirnya nanti menjadi ketagihan untuk dipuji gitu ya. Kalau nanti giliran gak dipuji, ibadahnya jadi jelek akhirnya. Tapi giliran dipuji, jadi bagus ibadahnya. Biarkan apa adanya dulu, dia ibadah dengan sebaiknya tanpa ada pujian, gitu kan? Nah itu jauh lebih baik daripada dia beribadah namun hasil pujian. Ya, yang lebih baik apakah dipuji atau dipuji? Dipuji atau dipuji? Yang baik adalah dipuji.
jangan dipuji. Kalau dipuji itu semakin baik, ya. Nah, saya ingin mengumpamakan batu cincin, mungkin Bapak suka kali, saya juga begitu ya kan. Ini batu cincin sampai menjadi bagus nempel di tangan kita nih ya. Itu karena udah beberapa kali tempaan begitu, dari batu bongkahan, dibelah, ya diasam dan lain sebagainya, sampai akhirnya naik kering cincin ini. Bukan dipuji nih cincin, tapi dipuji. Ibu tahu yang namanya minyak kelapa itu hasil ujian semua. Dari kelapa yang ada di atas dipetik, dilemparin, jatuh ke bawah, ya kan? Itu aja udah ujian 1. Ujian 2, dikupas dengan golok yang tajam, ya, diambil kulit luarnya. Ujian ketiga, batoknya digetokin, ya. Ujian ketiga, kelapanya diparut. Ujian keempat, parutannya diperas. Ujian kelima, santannya dimasak. Tuh, baru keluar minyak kelapa. Itu begitu. Hasil uji dari berbagai macam cara, keluarlah minyak kelapa. Coba kalau kita puji-puji kelapa tadi, kelapa ini cakep bener ya, nggak pernah dibelah, nggak pernah digoreng, nggak pernah apa hasil keluar minyak itu indah, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi kita sebaiknya lebih baik mengalami pujian daripada mengalami pujian. Baik, itu boleh ya. Baik, kita tutup dengan membaca doa. Kita baca surat Al-Fatihah buat keluarga kita, orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, mengabdi kepada kedua orang tuanya, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita doakan sahabat kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat yang sedang sakit, tertimpa musibah, terlilit hutang, semuanya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih jalan keluar yang terbaik, penyakitnya disembuhkan, musibahnya diringankan. Bila hadirat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina min nar wa 'ala ma'in rizq. Allahumma inna na'udzuka min jahdi bala wa min syarri ghasiqin wa syarri a'dad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.